Nah, hari ini kita bakal ngobrol banyak dan belajar untuk mengenai gimana caranya kita bisa mulai lagi kalau dari awal dan ngikutin salah satu role model kita. Nah, hari ini gue mau ajak salah satu narasumber yang keren, Ko Irwan, yang juga as a profesional yang kerja di luar negeri dan juga aktif as content creator kayak gitu. Nah, tanpa berlama-lama di sini ada Ko Irwan, aku mau undang. Hai Ko. David, bisa denger nggak? Jam berapa di sana? Jam 7 malam di sini, di Wah, Portland. oke oke. Berarti sekarang kerja hari ini Sabtu kerja atau gimana? Sabtu Minggu libur berarti ya? Atau gimana di Sabtu sana kok? Minggu libur. Biasa karyawan di sini, kalau karyawan kantoran, Sabtu Minggu libur, kerjanya Senin sampai Jumat kan, empat Iya. puluh jam seminggu. Wow. Oke oke oke. Nggak 60 jam ya? Nggak kayak di Indonesia ya? 40 jam Bebas, aja. kalau mau 60 jam ya boleh, kalau Oke, mau kurang juga boleh, tergantung workload aja lah. I see. Kok hari ini Mhm. mungkin gue bakal banyak tanya-tanya ke Koko, khususnya gimana Koko bisa ada sampai di titik ini dan gimana perjuangan Koko sih kayak gitu. Sampai ya tadi aktif di sosial media dan dikenal kisahnya ya kan di Jerman kemudian di US juga. Oke? Boleh, 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 ya. Nah teman-teman kalau mau tanya juga silakan langsung chat di kolom komentar juga ya. Oke, kok kalau misalkan kemarin kan sebetulnya banyak ya rame video-video Koko juga gimana Koko bahas soal pendidikan dan sebagainya. Nah mungkin yang lebih rame lagi ketika Koko cerita gimana dari Jerman terus pindah ke US juga ya, kayak gitu. Nah sebetulnya sebelum Koko di Jerman itu Koko tuh basicnya memang S1 dulu di Jerman, terus abis itu mulai langsung kerja di Jerman atau seperti apa sih kok? Iya, jadi benernya aku asalnya dari Banyuwangi. Um, Oke, Jadi SD, STK, SD sampai lulus, terus SMP pindah ke Surabaya buat dapat pendidikan yang lebih baik lah, kualitas pendidikan yang lebih baik, sekolah di kota gitu ya. Jadi dari Surabaya aku SMP, SMA, terus aku sempat itu kuliah S1 di Surabaya. Waktu itu aku ambil informatika. Benernya karena alasannya karena aku seneng main game aja. Jadi aku oke. waktu SMA itu hobi nge-game, pikirku wah, informatika ya cocoknya komputer ya. Jadi ngambil apa suka main game cocoknya ya komputer. Jadi aku ngambil informatika, pikirku sih biar bisa main sambil main game di lab atau apa ya. Ternyata malah disuruh bikin game. Jadi dari situ nggak cocok sih benernya. Jadi aku IP ku di Indonesia semester 1 itu sampai 1 koma loh. Karena saking banyaknya yang nggak lulus ya. Um, Tapi Ternyata tetap lanjut ya ya. salah jurusan, tapi yang namanya apa ya masih mentalitas orang Indonesia yang merasa bertanggung jawab ke orang tua udah nyekolahin udah mulian meskipun nggak cocok pun diselesain S1-nya di Indonesia di Surabaya waktu itu. Setelah lulus bingung ngapain ya, mau usaha juga nggak ada modal, orang tua waktu itu juga ekonominya kan nggak bukan dari keluarga yang kaya banget gitu kan, nyekolahin bisa tapi ya ngasih-ngasih modal juga nggak, um, buat modal usaha belum tentu bisa ya. Iya, Terus waktu itu aku iya, dapat info kalau sekolah di Jerman itu gratis. iya. Jadi karena gabut juga kan, bingung mau ngapain, akhirnya ya cobalah ke Jerman dan dari situlah pertama kalinya aku ada touch point dengan Jerman. Jadi di Oh, Jerman aku mulai kuliah, baru akhirnya kerja gitu. oke. Di Jermannya jurusan apa kok kemarin? Nah, di Jermannya aku ganti jurusan, jurusan manajemen bisnis sih. Tapi ada ceritanya juga itu. Benernya aku waktu pertama kali ke Jerman itu karena di Jerman kalau kita mau lanjut S2 itu nggak bisa, misal aku kuliah S1-nya Infor, terus pindah jurusan jadi um, bisnis gitu nggak bisa. Ya. Jadi Nice. harus nyambung. Kalau di Indonesia kan kuliah manajemen terus S2-nya ambil hukum gitu kan boleh. Sah-sah aja. Ternyata di Jerman nggak boleh. Bener ya.
Jadi aku waktu itu S2 terpaksa informatika, tapi ada jurusan namanya bisnis informatics. Jadi masih nyambung lah sama bisnis, karena aku memang interestnya di bisnis. Tapi baru kuliah 2 bulan kan, baru nyampe di Jerman, ngomong Jermannya juga masih belum lancar. Aku S2 dalam bahasa Inggris by the way. Um, Terjadi satu insiden ya. Aku nggak sengaja bakar apartemenku di Jerman. Jadi aku Oh, waktu itu masak biasa goreng kentang biasa goreng kentang oke. deep fried gitu ya. Jadi minyaknya kan banyak goreng kentang buat makan malam. Waktu itu sambil main game juga. Jadi aku goreng kentang, terus gamenya buru-buru udah dimulai, wah aku buru-buru nih. Kentangnya tak ambil, masuk kamar, lanjut main game sambil makan. Ya. Terus tiba-tiba sama temanku itu kamarku tiba-tiba digedor, plok 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 gitu. Wah ini ngapain ini orang? Kira ini mabuk atau apa ya? Terus aku keluar, apa sih? Begitu aku keluar itu buka pintu, api itu udah gede banget karena kamarku itu langsung nyambung ke ruang tamu, nyambung dapur juga. Wah itu api udah gede banget kan. Wah aku langsung anjing bisa mati kan ini gimana gimana kabur kabur orangnya bilang kabur. Wah aku bingung apa yang mesti tak bawa ya. Jadi waktu itu aku, karena waktu itu lagi winter lagi musim dingin, buru-buru ngambil jaket, terus sama ijazahku yang S1 di Indonesia itu, terus langsung lari ke bawah. Jadi semua barangku itu tinggal di kamar, langsung lari ke bawah menyelamatkan diri ya. Kalau nggak kan mati ya, Iya, iya. kebakaran gede gitu. Setelah itu ya itu nggak ada apa, langsung homeless ya. Jadi nggak punya rumah kan, rumahnya udah kebakaran, nggak tahu malam itu mau tidur di mana. Um, Untungnya waktu itu ada kenalan juga orang Indonesia yang kuliah juga di sana, mau nampung aku lah buat malam itu. Tapi langsung bingung, ini ngapain? Baru 2 bulan di negeri orang, udah langsung bakar bakar apartemennya orang, Pak. Jadi waktu itu benar-benar saat-saat yang paling down ya. Karena 1 hari kemudian itu masuk koran, kalau kebakaran ini terjadi di sini menyebabkan kerugian kira-kira waktu itu 600 juta atau berapa gitu ya. Aku kan nggak punya uang 600 juta di Jerman waktu Itu itu. dia toko nggak harus bayar itu ya? Itu pertama waktu itu nggak tahu Oke. harus bayar atau enggak. Yang pasti aku tahu damage-nya itu 600 juta. Dalam bayanganku, wah ini harus ganti ini kan. Mhm. Um, Wah aku mesti ngapain ini? Jadi di saat itu, setelah mikir semalam, 2 malam, 3 malam ya. Waktu itu musim dingin, tahun baru dari 2012 ke 2013, jadi 10 tahun lalu ya. Oh, Jadi aku mikir mesti ngapain? Apa aku mesti pulang aja ya, kabur aja kan? Baru juga 2 bulan, nggak perlu bayar kerugian kan? Nggak perlu bayar 600 juta kan kalau aku kabur ke Indonesia. Masa dicari di Indonesia? Um, jadi waktu itu aku mikir antara kabur pulang ke Indonesia atau hadapi aja masalahnya di Jerman secara jantan gitu kan. wih. Um, dan aku waktu itu milih pilihan kedua. Jadi aku ya udahlah ini masalah udah bakar, udah bikin kerugian, dihadapi aja. Apa yang aku lakukan? Aku memutuskan kuliahnya berhenti dulu, aku mau cari duit. Dan waktu itu aku kan tinggalnya di kota agak kecil gitu ya. Jadi aku pindah, kan toh apartemennya udah nggak ada, udah kebakaran. Pindah ke kota besar waktu itu ke Frankfurt, buat nyari kerja. Jadi aku nyari kerja itu serabutan, dari kerja di restoran, kerja di bakery, terus aku akhirnya dapat kerja di pabrik. Itu yang aku seneng karena di pabrik itu kalau di restoran kan mesti bersih-bersih, mesti melayani pelanggan, mesti banyak ngomong, terus setelah restorannya tutup mesti bersih-bersih lagi. Waduh itu berat. Tapi kalau di pabrik, kamu kerjanya itu kan kayak robot gitu ya. Jadi misal masangin label atau packing sesuai dengan jumlah. Tapi ini kan kerjaan yang berulang kan, kerjaan yang kamu lakukan selama 8 jam gitu aja terus. Jadi aku lebih seneng kerja di pabrik daripada kerja di restoran. Tapi waktu itu ya jadinya um, bener-bener waktu itu aku fokus cari duit, jadi udah nggak kuliah lagi di Jerman ya. Kerja di pabrik Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya aku cuci cuci piring di restoran. 7 hari seminggu demi ngumpulin duit tadi yang aku bakar apartemen tadi itu. Iya. Um,
Setelah itu berbulan-bulan kayak gitu, nggak kuliah lagi. Akhirnya masuk pengadilan kan. Aku waktu itu dapat pengacara juga dibantu dari gereja. Setelah 4-5 bulan baru ketahuan kalau ternyata aku nggak perlu bayar kerugiannya. Sementara kan uangku yang udah kerja dari pabrik tadi udah ngumpul kan. Ya itu jadi modalku buat kuliah di Jerman sampai seterusnya itu.